Dari kita tentunya pernah mendengar cerita tentang asal-usul manusia. Ada teori evolusi yang mengatakan manusia itu berasal dari kera. Namun apakah itu benar? Tentunya teori ini mendapatkan banyak pertentangan dan juga persetujuan. Lalu bagaimanakah pendapat para guru mengenai teori evolusi? Apakah guru-guru menentang teori evolusi? Apakah menyetujuinya? Untuk tahu itu semua, mari kita simak video wawancara. Ibu, kami dari mahasiswa untuk bangsa di sini ingin mewawancara terkait teori evolusi. Ibu, sebelumnya kenalkan Bu, nama saya Muhammad Kedua. Saya Fatimah. Apa boleh tahu Ibu? Nama saya Titi Maria Ulfa. Saya dulu lulus dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebetulnya saya baru lulus banget. Sekitar tahun 2018. Saya ambil jurusan sejarah. Sejarah itu sejarah murni, jadi fakultasnya adat dan Titi Maria Ulfa S1. Sejarah kali 27. Pengalaman mengajar tahun ini tahun ke-7. Asal Di UIN. Jurusan sejarah dan masuk ke pertanyaan itu sama apa yang kalau menurut saya teori evolusi itu adalah perubahan tapi dilakukannya secara lambat. Jadi berbeda sama revolusi, kan revolusi, kalau revolusi itu dia kan perubahannya secara radikal, secara besar-besaran, kemudian secara cepat. Nah kalau evolusi itu secara lambat, bertahap. Apa yang Ibu ketahui tentang lama, Darwin, dan seleksi alam? Kalau dari tiga itu yang saya ketahui mereka semua itu kalau nggak salah penemu dari teori evolusi itu sendiri ya. Kalau Darwin dia yang penulis buku dari The Origin of Species itu. Nah kemudian kalau Lamarck itu dia yang paling mendekati teorinya dengan teori Darwin. Nah seleksi alam itu sendiri adalah salah satu teori yang dikeluarkan sama Darwin selain adaptasi sama mutasi. Itu yang kalau saya tahu seperti itu. Adakah keuntungannya jika kita mempelajari teori evolusi, Bu? Kalau dari sejarah itu ada, kenapa ada? Karena sebagai manusia kayaknya kita kan tidak mungkin nggak ada perubahan, ya kan? Nah, dalam kita mempelajari teori evolusi ini kita bisa menghadapi kira-kira kalau perubahan ada di hadapan kita apa yang harus kita lakukan kayak gitu. Dan teori evolusi ini bukan hanya sekedar teori yang berdasarkan manusia itu asalnya dari mana kayak gitu, tapi kita bisa memakai teorinya bagaimana menghadapi perubahan secara bertahap seperti itu. Apakah Ibu ketahui tentang manusia purba? Ya, kalau manusia purba itu saya tahu ada teori Darwin, Missing. Manusia purba itu ada 3. Pertama Meganthropus, kemudian ada Pithecanthropus, yang 3 itu adalah Homo. Kalau misalkan dalam manusia purba kita ini dalam jenis apa? Kita itu masuk ke dalam Homo.
Iya, Homo sapien, betul. Jadi Homo sapien itu manusia purba yang paling modern dibandingkan Meganthropus sama Pithecanthropus kayak gitu. Kalau Meganthropus itu dia ibaratnya manusia purba yang pertama kali dan yang paling tua ditemukan. Nah, Pithecanthropus itu adalah perubahan di mana manusia purba mulai bisa berdiri, berjalan. Kemudian kalau kita kaitkan sama teori evolusi tadi, manusia purba ini juga sama bertahap. Dia nggak tiba-tiba makan kayak kita. Jadi ketika di cara makan mereka itu dikenal sebagai food gathering dulu. Jadi cara mereka makan mereka ngumpulin, meramu, kemudian mereka berburu. Nah nanti akhirnya tumbuh, mereka bertahap, mereka food producing, mereka bikin tanaman, kemudian mereka beternak, sampai akhirnya dia mulai modern sampai kayak kita Homo sapien karena sisi otaknya itu semakin tinggi seperti itu. Selanjutnya, siapakah nenek moyang manusia menurut teori evolusi yang Ibu tahu? Kalau misalkan Darwin itu kan dia dalam teori evolusinya beranggapan kita dari simpanse ya. Ya berasal dari evolusi itu manusia itu berasal dari simpanse, itu sih yang saya tahu. Nah kemudian kalau dari kita, dari sejarah nenek moyang kita itu banyak. Bahkan kalau misalkan kita nih, kenapa kita serumpun ada orang Indonesia, kalau kalian tahu kan Indonesia, Filipina, Laos, Kamboja itu sama loh. Bahkan kita nggak bisa dibedakan kayak kamu nih. Kalau misalkan kamu ke Thailand bisa jadi kamu dikatakan orang Thailand karena kita satu rumpun. Nah itu ditarik karena nenek moyang kita. Nah itu bisa dikatakan sebenarnya nenek moyang kita itu bukan simpanse juga, tapi juga bisa diambil dari manusia purba yang kemudian mereka itu jalan cari tempat di mana kalau misalkan kayak kita manusia yang paling kita butuhkan apa untuk hidup? Air, ya kan? Nah, manusia purba itu ketika dia jalan migrasi, yang mereka cari adalah tempat yang paling banyak airnya kayak gitu. Jadi ketika nenek moyang kita itu nanti ada beberapa teori, ada teori Afrika, teori Taiwan. Jadi ada yang beranggapan khususnya ya kalau nenek moyang kita nih Indonesia itu ada yang bilang dari Afrika, ada yang bilang juga dari Asia atau Taiwan, ada yang berasal dari Mongol, ada yang berasal dari kita itu sebelumnya udah ada sendiri loh, gitu kayak gitu sih. Selanjutnya, apakah Ibu percaya tentang teori evolusi dan mengapa? Kalau dibilang percaya tidak percaya ada sedikit percaya, tapi kalau kita lihat dari sisi akademisnya itu saya percaya. Kenapa saya percaya? Karena kalau kita melihat perubahan transisi dari masa zaman pra-aksara, aksara, Hindu, Buddha, Islam sampai saat ini itu kan mereka perubahan. Dan perubahan itu tuh seperti yang saya tadi katakan bukan hanya perubahan manusia, tapi seluruhnya, bahkan alam pun berubah. Dan ini yang bisa dikatakan sebagai evolusi itu sendiri. Selanjutnya, apakah Ibu ketahui tentang adaptasi dan mutasi? Kalau adaptasi yang saya tahu itu kayak Darwin, dia pernah ini ya, dia itu bingung dengan persebaran burung di Pulau Galapagos, ya masih. Dia bingung kenapa kok bisa banyak burungnya dan persebarannya itu banyak. Ternyata burung itu paruhnya berbeda karena dia beradaptasi sama sumber makanannya itu sendiri kayak gitu. Nah kemudian ternyata ada yang nantinya seleksi alam. Kemudian kalau mutasi itu yang saya tahu ketika kromosom dari makhluk hidup atau spesies ini rusak atau pindah gitu ya, atau pecah. Itu sih yang saya tahu kayak gitu. Iya, mutasi seperti itu. Jadi pun ada pertanyaan seperti itu ya. Nah, apakah Bapak Ibu beragama? Iya, agama saya Islam. Lalu Bu, apakah agama Ibu Islam itu mendukung teori evolusi menurut Ibu? Kalau seperti yang kita bahas di dalam Al-Quran itu, manusia pertama itu diciptakan Nabi Adam. Ya kan, Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Kalau misalkan kita ibaratkan dalam agama kita itu pasti akan kontradiktif, akan berbeda kayak gitu. Karena kenapa? Karena ini beda bidangnya, beda dunianya gitu. Jadi ketika misalkan kita membicarakan Nabi Adam, itu misalkan kita lihat dari segi keagamaannya. Dan kalau misalkan kita bahas teori evolusi dari sini, itu kita bahas dari sisi akademisnya yang seperti itu. Jadi bertentangan. Iya, kontradiktif. Siapakah manusia pertama menurut Ibu?
beradab. Terus apakah teori evolusi itu bertentangan dengan agama? Terus alasannya? Kalau misalkan bertentangan dengan agama, ya karena seperti yang tadi saya katakan, kita semuanya tahu kan kalau misalkan di agama Islam itu manusia pertama itu berbeda dan dia itu diciptakan dari segumpal tanah seperti itu kan. Nah kalau misalkan evolusi itu sendiri dikatakan bahwa manusia itu dari simpanse dan itu tentunya bertentangan kalau kita lihat dari kacamata. Terus kalau selanjutnya Bu ya, apakah teori evolusi ini masih layak diajarkan di sekolah? Terus apa alasannya? Masih sangat perlu diajarkan sama para siswa karena mereka agar mereka tahu satu, kalau misalkan bangsa Indonesia itu dari sisi sejarah itu bangsa Indonesia itu kaya, nenek moyang kita itu beragam. Makanya kalau kalian perhatikan negara yang paling kaya itu Indonesia. Kenapa dikatakan kaya? Kita itu rasnya banyak sekali, sukunya banyak sekali beragam. Jadi ibaratnya kayak wadah mangkok itu tumpah ruah di wilayah kita. Dan itu karena persebaran nenek moyang yang melakukan migrasi dan sebagainya. Dan saya rasa anak-anak pada saat ini, generasi saat ini itu perlu juga tahu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah yang Ibu ketahui tentang Zionisme, Freemason, Illuminati, dan Dajjal? Kalau Zionisme itu dia kayak agenda atau misi yang dibawa sama orang Yahudi untuk pembebasan wilayah yang mereka anggap itu wilayah adalah miliknya. Bahkan orang-orang Yahudi itu sendiri juga ada yang tidak suka dengan agenda Zionisme itu sendiri. Jadi kita nggak bisa memukul rata setiap orang Yahudi, orang Israel itu pasti Zionis, enggak. Banyak orang-orang Israel, banyak orang-orang Yahudi juga yang tidak suka dengan oknum-oknum yang melakukan Zionisme terhadap Palestina pada saat itu. Kayak gitu. Itu yang saya tahu tentang Zionisme. Dan kalau misalkan dari sejarah itu bisa panjang banget, dimana orang Israel bisa ditempatkan di Palestina itu kan gara-gara perang dunia, kedua, kemudian dia tidak punya tempat, akhirnya Inggris yang memenangkan wilayah Timur Tengah itu pecah dengan perjanjian Sykes-Picot itu kalau nggak salah di perang dunia ke-1. Dan akhirnya ya udah Palestina itu ditempatkan di bawah pemerintahannya Inggris, sehingga Inggris memindahkan orang-orang Yahudi untuk masuk ke wilayah Palestina. Kalau Illuminati, saya nggak tahu banyak sih. Paling yang saya tahu Illuminati itu ini mata satu seperti itu kan, kayak gitu ya Bu ya? iya bang kayak gitu doang sebetulnya. Orang tahu banyak tahu. Kalau yang Dajjalnya Ibu? Kalau Dajjal, kalau dari segi agama Islam, Dajjal itu kan yang dikatakan munculnya paling akhir dan itu sebagai tanda-tanda besar dari hari kiamat. Mengenai teori evolusi, menurut Ibu mendukung, menolak, atau ragu-ragu? Terus alasannya apa? Kalau dari teori evolusi saya mendukung karena tadi saya katakan bangsa kita ini perlu tahu bahwa bangsa Indonesia pada saat ini bisa beragam dengan seluruh kebudayaan, ras, sama suku itu juga harus kita pelajari dari sisi evolusi ini. Selanjutnya, menurut Ibu mengapa teori evolusi, khususnya mengenai evolusi pada manusia, masih dipelajari sampai sekarang? Karena kalau itu kayaknya kita tidak bisa menghindari, itu kan sudah ada di kurikulum sekolah kan. Dan kalau misalkan sudah ada di kurikulum sekolah, berarti itu bisa dikatakan masih punya sisi penting untuk anak-anak bangsa Indonesia kita sendiri. Karena juga masih ada di kurikulum. Kemudian dari sisi teori evolusi sebenarnya kita nggak cuma belajar tentang perubahan manusia, kita bisa mengesampingkan itu dengan melihat adanya jalur rempah, kemudian kita adaptasi budaya, kemudian kita tukar budaya, tukar pikiran dan sebagainya. Selanjutnya, apakah boleh jika kita menjelaskan suatu ilmu atau teori kepada orang lain atau peserta didik tetapi bertentangan dengan agama yang kita anut dan berikan alasannya?
Kayaknya kalau kayak gitu tuh juga ini ya boleh-boleh aja kalau menurut saya, karena agama itu kan bukan persoalan haram atau halalnya aja, tapi kita bisa melihat dari sisi apakah ini bermanfaat untuk manusianya itu sendiri kayak gitu. Jadi kalau misalkan jangan mengartikan kalau misalkan oh dia ateis atau dia ini bertentangan sama agama kita kemudian kita tidak pakai. Kalau seperti itu maka kita akan berada ibaratnya hanya apa sih itu kura-kura, hanya dalam kura-kura. Jadi kita berkeyakinan bahwa kita tahu segalanya kayak gitu, tapi pas kita keluar dari cangkang nanti kita nggak tahu apa-apa kayak gitu. Jadi kalau saya tetap akan mengajarkan itu walaupun bertentangan dengan agama saya, karena kalau misalkan kita lihat dari sisi agamanya aja itu akan sulit kayak gitu. Makanya kan di zaman sahabat pun ada ijtihad ya kan, dimana kalau misalkan di Al-Quran sama hadis nggak ada hukum yang jelasnya maka mereka melakukan ijtihad kayak gitu. Selanjutnya, bagaimana cara ibu menjelaskan teori evolusi, khususnya evolusi pada manusia dan wisata? Biasanya saya bikin PowerPoint, bikin PPT, kemudian mereka itu berdiskusi kelompok kecil untuk mencari ciri-cirinya. Kadang-kadang mereka juga ada sistem walking gallery. Walking gallery itu dimana tiap kelompok saya minta untuk bikin penjelasan mereka, bikin pakai karton dan sebagainya. Kemudian kayak penjual sama pembeli kayak gitu. Misalkan dalam kelompok ini patronada yang menjadi penjualnya, maka kelompok lain itu biasanya akan melakukan sebagai pembelinya kayak gitu sih. Jadi ada walking gallery, kemudian GD, forum group discussion kayak gitu. Sekali lagi nih, Bi. Kalau misalnya ini kan kita sebenarnya wawancara tuh lebih kepada apa sih kan manusia purba, apakah manusia itu berasal dari kerak? Ibu tuh yang itu menantang atau setuju? Kalau manusia dari kerak saya menentang. Kenapa menentang? Karena bahkan di dalam agama kita ya, bukan agama Islam aja, di agama Kristen pun itu menentang teori Darwin. Jadi ketika Darwin mengatakan teori evolusi ini, dia itu banyak sekali kontranya, orang-orang yang kontra, bahkan orang Eropa pun kontra sama teori ini kayak gitu. Bahkan orang Eropa langsung berbondong-bondong untuk mencari pembenaran apakah benar, kemudian ada tiba-tiba missing link dan sebagainya kayak gitu. Kalau saya rasa sih bukan, karena kalau dilihat dari sisi manusia purba, Meganthropus itu sendiri, dia hanya mirip, bukan hanya mirip dengan simpanse karena badannya bungkuk, tapi bukan berarti dia simpanse kayak gitu. Ya ibu kayak ini ya, tentunya di tengah-tengah ya antara kalau misalkan dikaitkan dengan agama dia bisa dibilang nggak percaya, tapi kalau misalkan di dalam dunia pendidikan ibu percaya. Jadi berkata agama dengan pendidikan bisa disatukan, Iya, nggak bisa bisa disatukan. disatukan. Jadi harus dipisahkan. Misalkan kalau misalkan kita belajar agama ya agama, misalkan kita belajar tentang ilmu ilmiah gitu. Ibaratnya kalau misalkan kita dari sisi agama nih, kita menghargai bagaimana mereka itu mereka mencoba untuk berpikir, menggunakan akal pikirnya, rasionya untuk menemukan segala isu-isu seperti itu. Tapi kalau misalnya dari sisi agama, ya nggak mungkin dong kita dari monyet, iya kan? Iya. Dia ada asal-usul manusia. Betul, itu sama sekali nggak make sense kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita sebagai saya nih kayak guru, nggak mungkin saya nggak ngajarin. Ya, Karena ada kurikulumnya, betul. Dan saya nggak bisa tiba-tiba saya datang ke kelas dan mengatakan kita nggak boleh ini ya, karena kan manusia pertama itu Nabi Adam. Nggak bisa kayak gitu. Kita nggak bisa karena itu menyalahi aturan sebagai guru. Guru itu kan apa? Memberitahukan yang ada kayak gitu. Dan kita nggak bisa menutup mereka dengan menutup informasi kepada mereka, dan kita nggak bisa bilang jangan percaya ini ya kayak gini. Salah. Kayak gitu. Kita hanya kita sebar, kemudian kita kasih dari sisi agama seperti ini, dari sisi akademis seperti ini, biar mereka yang memilah, mereka melakukan analisa dan sebagainya. Jadi nggak bisa tiba-tiba langsung jangan ya gitu, itu aneh kan ya kayak gitu. Ya seperti sekian aja dulu pertanyaan dari kami. Maaf ya Bu ya. Terima kasih Ibu. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
disatukan dari pendapat di guru sejarah di sekolah ini bahwa teori evolusi itu ibu ini bisa dikatakan ragu-ragu. Karena apa? Jadi dibelah dua. Karena menurut pendapat ibu ini teori evolusi itu tidak bisa disatukan dengan pelajaran agama atau teori agama, karena di mana sangat bertentangan antara agama dan pendidikan evolusi. Jadi kesimpulannya tidak bisa disamakan antara pendidikan evolusi dengan pendidikan agama. Jadi teori evolusi tidak bisa disatukan dengan pendidikan. Sekian penjelasan wawancara dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu.